Hasil pertandingan PSG versus AS Monaco. Paris Saint-Germain gagal melanjutkan tren kemenangan mereka dengan skor besar pada pekan keempat Liga Prancis 2022-2023. Bermain di Parc des Princes, PSG hanya bisa meraih hasil imbang 1-1 melawan AS Monaco pada Senin dini hari. AS Monaco lebih dulu membuka keunggulan dan menutup babak pertama dengan keunggulan margin 1 gol. Kevin Volland sukses menceploskan bola ke gawang PSG di menit ke-20. PSG baru bisa membalas di menit ke-68, itu pun dari titik putih. Neymar melakukan eksekusi yang sempurna untuk mengelabui Alexander Nubel. Hasil seri ini sementara menjaga PSG di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin. Les Parisiens hanya unggul selisih gol dari Marseille dan Les di bawahnya. Sedangkan AS Monaco tertahan di peringkat ke-12 karena baru mengumpulkan 5 poin. Hasil pertandingan Barcelona versus Real Valladolid. Barcelona mengamankan kemenangan keduanya di Liga Spanyol 2022-2023 dari 3 laga awal. Kesuksesan itu didapatkan saat menang 4-0 melawan Real Valladolid di Camp Nou, Barcelona pada pekan ketiga Senin dini hari. Klub Katalan ini menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol. Robert Lewandowski dan Pedri sukses mencetak gol masing-masing di menit ke-24 dan menit ke-43. 2 gol tambahan dicetak di babak kedua. Lewandowski mencetak gol lagi di menit ke-64. Pesta gol Barcelona ditutup di menit-menit ke-90 tambahan waktu lewat tendangan dari Sergi Roberto. Tambahan 3 poin membuat Barcelona naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 7 poin. Valladolid yang menelan kekalahan keduanya harus puas sementara berada di peringkat ke-19 karena baru mengumpulkan 1 poin. Hasil pertandingan Espanyol versus Real Madrid. Real Madrid harus bekerja keras membekuk tuan rumah Espanyol dengan skor 3-1 dalam duel pekan ketiga La Liga 2022-2023 pada Senin dini hari. Sesuai prediksi, pertandingan di RCDE Stadium tidak berjalan mudah bagi tim tamu. Pasukan Carlo Ancelotti unggul tapi bukan berarti segalanya berjalan mudah. Real Madrid unggul lebih dahulu lewat gol Vinicius Junior di menit ke-12. Tapi Espanyol bisa menyamakan kedudukan di momen krusial melalui aksi Joselu di menit 43. Laga tampak akan berakhir imbang sampai akhirnya Karim Benzema jadi penentu dengan 2 golnya di ujung laga di menit 88 dan tambahan 90 menit. Kemenangan ini menjaga laju sempurna Madrid dengan torehan 12 poin dari 3 pertandingan di awal musim La Liga 2022-2023. Los Blancos pun menjaga posisi di puncak. Here we go, Antony ke Manchester United. Manchester United disebut sudah membungkus transfer Antony dari Ajax Amsterdam. Winger bidikan Erik ten Hag itu bakal memecahkan rekor penjualan Eredivisie. Gosip transfer Antony ke Manchester United sudah dibicarakan sejak sebulan terakhir. Begitu menangani Manchester United, Ten Hag membidik beberapa nama khusus, salah satunya adalah Antony. Persoalannya transfer Antony alot bagi Manchester United. Ajax Amsterdam memasang harga tinggi untuk winger Brazil tersebut. Posisi Ajax Amsterdam cukup menguntungkan dalam negosiasi, sebab mereka tidak terdesak melepas Antony musim panas ini. Harga tinggi yang dipasang oleh Ajax sempat menimbulkan keraguan. Manchester United dianggap tidak mungkin ceroboh mengeluarkan banyak uang seperti musim-musim sebelumnya. Setan Merah pun akhirnya mendapatkan Antony dengan biaya mencapai 100 juta euro. Transfer Antony senilai total 100 juta euro juga bakal memecahkan rekor penjualan termahal dalam sejarah Eredivisie. Resmi, AS Roma berhasil amankan tanda tangan Belotti. Klub Serie A yakni AS Roma berhasil mengamankan tanda tangan ex penyerang Torino bernama Andrea Belotti. Belotti adalah salah satu penyerang terbaik Italia. Ia tampil oke bersama Torino. Belotti pun menjadi incaran banyak klub, namun Torino enggan melepasnya begitu saja. Pada akhirnya Belotti malah lepas secara gratis. Pasalnya ia enggan memperpanjang kontraknya di Torino. AS Roma sendiri sebenarnya sudah lama disebut mengincar Andrea Belotti, namun mereka tak kunjung bisa meresmikan perekrutan pemain berusia 28 tahun tersebut. Tapi kini Roma bisa tersenyum dengan lebar. Pasalnya pada hari Minggu kemarin mereka resmi mengumumkan bahwa Belotti resmi merapat ke AS Roma.
Pihak AS Roma sangat paham seperti apa kemampuan dari Andrea Belotti. Mereka tahu Belotti adalah striker yang tajam. Pihak Roma tentu saja bahagia dengan perekrutan Belotti tersebut. Mereka yakin hadirnya sang striker bisa sangat membantu tim meraih sukses. Qatar guide David Beckham sebagai duta pariwisata. Negara Qatar tengah bersiap menyambut Piala Dunia 2022 pada bulan November mendatang. Dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan, berbagai hal telah disiapkan untuk menyukseskan Piala Dunia 2022. Demi menarik banyak pengunjung untuk masuk ke negara Qatar, sejumlah cara telah dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggait mantan pesepak bola tersohor asal Inggris bernama David Beckham. David Beckham menjadi duta pariwisata selama gelaran Piala Dunia 2022 untuk membantu mempromosikan Qatar. Baru-baru ini David Beckham telah mengunjungi Qatar selama 2 hari untuk mengenal tradisi lokal dan berbaur dengan lingkungan. Ex-pemain Manchester United ini mempelajari tentang tradisi dari para penyelam mutiara, salah satunya adalah bersama Saad Ismail Asjasib. Secara terbuka, Beckham memuji bagaimana penduduk Qatar menghargai kultur tradisional mereka di tengah gempuran modernitas. Rumit. Transfer Depay ke Manchester United bergantung pada Ronaldo. Manchester United untuk mendatangkan Memphis Depay dari Barcelona dikabarkan bergantung pada masa depan Cristiano Ronaldo di Old Trafford. Manchester United sudah memboyong 4 pemain baru sejauh ini. Namun mereka masih perlu mendatangkan beberapa pemain lagi. Sebab masih ada beberapa area yang perlu mereka perkuat. Salah satunya di lini serang. Manchester United sebelumnya berusaha mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam. Namun kemudian mereka dikabarkan juga mengincar Memphis Depay dari Barcelona. Kasus membuka Depay sendiri terbuka lebar. Pasalnya pemain asal Belanda itu membuka pintu untuk cabut dari Camp Nou. Kini ada kabar baru soal transfer Memphis Depay dari Barcelona ke Manchester United. Kepindahannya ke Old Trafford ternyata bergantung pada situasi pemain lain. Pemain itu adalah Cristiano Ronaldo. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut Depay jelas masuk dalam daftar belanja Manchester United. Namun transfernya bergantung pada masa depan Ronaldo. Sekarang ini masa depan Ronaldo memang masih belum jelas. Ada kabar ia akan cabut, tapi Manchester United masih ingin mempertahankan pemain 37 tahun tersebut. Cedera paha, Romelu Lukaku terancam melewatkan 2 laga besar Inter Milan. Sudah jatuh tertimpa tangga ibarat pepatah yang menggambarkan kondisi Inter Milan saat ini. Inter Milan diketahui baru saja menelan kekalahan perdana di Liga Italia 2022-2023. Inter Milan harus mengakui keunggulan 3-1 Lazio di Stadion Olimpico pada Sabtu kemarin. Kekalahan dari bekas klub asuhan Simone Inzaghi tersebut membuat Inter Milan harus terlempar dari 5 besar. Nerazzurri harus tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kisah sedih pun tak sampai di situ bagi Inter Milan. Si anak kilang yang kembali ke Giuseppe Meazza pada musim panas tahun ini, yakni Romelu Lukaku, terancam tidak bisa memperkuat tim dalam waktu dekat. Dilansir dari Sky Sport Italia, Romelu Lukaku mengalami cedera pada otot paha kirinya. Cedera paha yang didapatkan oleh Lukaku terjadi saat sesi latihan Inter Milan pada minggu waktu setempat di Appiano Gentile. Dengan cedera tersebut, maka bisa dipastikan Lukaku bakal melewatkan laga Inter Milan versus Cremonese. Pertandingan melawan Cremonese sendiri bakal dihelat di Giuseppe Meazza pada Selasa atau Rabu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.